Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai debat saya, di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan tim saya. Di sini saya sebagai pembicara pertama atas nama Muhammad Fadil Sanjaya, pembicara kedua yaitu atas nama Ade Putrawan, dan pembicara ketiga yaitu atas nama Amrun Zaki, dan yang akan menjadi closing statement kali ini yaitu saya atas nama Muhammad Fadil Sanjaya. Baik Dewan Jaya yang terhormat serta rekan-rekan tim yang saya banggakan, pada mosi perdebatan kali ini yaitu ekspor benih lobster. Di sini kami dari pihak oposisi sangat menentang adanya ekspor benih lobster. Mengapa? Sebelum saya memasuki argumen saya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu benih lobster. Benih lobster merupakan salah satu komoditi terbesar yang ada di Indonesia ini dengan nilai jual yang sangat tinggi. Benih lobster juga sering ditangkap oleh para nelayan karena memiliki harga dan kualitas yang sangat tinggi dan sangat menguntungkan bagi para nelayan. Dan di sini saya dari pihak oposisi sangat menentang adanya ekspor benih lobster. Mengapa? Yang pertama, di sini argumen saya yang pertama yaitu mengapa kami menolak adanya ekspor benih lobster. Yang pertama yaitu jika ekspor benih lobster terus-menerus dilakukan, maka yang pertama akan berdampak buruk bagi populasi lobster yang ada di laut ini. Kenapa? Alasannya jika lobster terus-menerus ditangkap dalam keadaan masih benih, maka itu akan mengurangi populasi lobster yang ada di dalam laut ini, dan akan menjadi kerugian besar bagi para nelayan, karena itu akan berdampak buruk. Dan yang kedua, seharusnya pemerintah mengambil langkah tegas untuk mengekspor benih bukan dalam keadaan menjadi benih, tetapi dalam keadaan sudah menjadi lobster. Mengapa? Jika benih lobster sudah di ekspor dalam keadaan sudah menjadi lobster, maka itu akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Semisal benih lobster dihargai dengan harga 5.000 dan seekor lobster dihargai dengan harga 40.000. Itu sudah sangat jelas sangat menguntungkan bagi para nelayan maupun negeri ini. Untuk itu kami dari pihak oposisi sangat menolak adanya ekspor benih lobster ini. Sekian, terima kasih. Baik, Dewan Juri yang terhormat, di sini saya sebagai pembicara kedua dari tim kontra. Nah, seperti yang dikatakan oleh pembicara pertama tadi, bahwa ini dapat merugikan bagi populasi lobster itu sendiri. Ini juga dapat merugikan bagi Indonesia karena komoditas sumber daya kita disedot oleh negara lain, tetapi keuntungannya didapatkan oleh negara lain pula. Contohnya, ketika kita melakukan ekspor benih lobster kepada Vietnam, ini akan sangat menguntungkan kepada Vietnam karena akan mendapatkan berkali-kali lipat dibandingkan apa yang kita dapatkan. Nah, dia juga bisa menjadi eksportir terbesar di dunia karena mempunyai pengembangan budidaya lobster yang sangat bagus. Perlu kita ketahui bahwa di laut bebas, lobster yang ditetaskan oleh induknya hanya memiliki peluang kurang lebih dari 1% peluang hidupnya. Maka dari itu, eksploitasi terhadap benih lobster di alam akan mengancam populasi dari lobster itu sendiri. Nah, jika kita lihat pula pada tahun 2020 dan data dari Badan Pusat Statistik pada saat ekspor benih lobster diizinkan di Indonesia pada bulan Juni sampai Agustus itu meningkat besar. Pada bulan Juni itu tercatat 32 kg, pada bulan Juli tercatat 1.389 kg, dan pada bulan Agustus tercatat 4.216 kg. Nah, dari situ kita dapat lihat bahwa terjadi eksploitasi berlebih lobster yang berlebihan dengan semakin meningkatnya per bulan, yang bisa menyebabkan punahnya lobster dan mengancam sumber daya dari negara kita. Nah, jika tim pro mengatakan bahwa eksplor benih lobster ini dilakukan untuk kesejahteraan nelayan, ini adalah hal yang keliru karena peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan sendiri nomor 12 tahun 2020 hanya menguntungkan untuk segelintir ataupun sekelompok saja. Nah, misalnya ini contohnya ini hanya menguntungkan para eksportir dibandingkan para nelayan. Di sini eksportir lebih banyak untungnya, yaitu dari 100 sampai 150 ribu dari penjualan benih lobster dibandingkan nelayan yang hanya mendapatkan 40 ribu dari penjualan benih lobster tersebut. Nah, selain itu dari segi ekonominya, jika kita mengizinkan ekspor benih lobster, maka sama saja kita mengurangi kesempatan nelayan lokal dalam pengembangan budidaya lobster dan menaikkan nilai tambah dari lobster serta pendapatannya. Bisa kita bayangkan bahwa ketika lobster yang berukuran 400 sampai 500 gram ini kita bisa menjualnya dengan harga 600 sampai 800 ribu. Sementara jika hanya benih lobster saja yang dijual akan mendapatkan sekitar 30 sampai 40 ribu saja. Nah, dan jika ekspor benih lobster dilakukan, maka bisa menjadi indikasi praktik korupsi dan nepotisme atas sumber daya yang ada di negara kita. Nah, dan ternyata ini terbukti pada tahun 2020 dibukanya ekspor benih lobster mengakibatkan Menteri KKP sendiri terjerat dalam kasus korupsi benih lobster. Nah, sebenarnya kekayaan maritim ini dapat memberantas kemiskinan. Namun jika hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dengan tindakan koruptif dan memacu eksploitas berlebih, ini bakalan bisa merusak ekosistem dan merugikan masa depan dari bangsa Indonesia sendiri. Pemerintah di sini seharusnya menjaga alam dan memacu kemampuan masyarakat dalam budidaya lobster yang lestari. Oleh karena itu, daripada kita mengekspor benih lobster, alangkah lebih baiknya kita melakukan pengembangan budidaya dari lobster itu tersendiri. Karena lobster merupakan plasma nutfah yang harus dijaga dan harus dilestarikan serta tidak boleh diperjualbelikan ke negara lainnya. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Dewan juri yang terhormat, serta teman-teman yang saya banggakan. Setelah pembicara pertama dan pembicara kedua telah memaparkan apa yang menjadi argumennya, selanjutnya saya akan melanjutkan selaku pembicara ketiga untuk memberikan solusi ataupun memberikan argumen terkait dengan mosi pada kali ini. Di mana kita bangga pada penolakan ekspor benih lobster. Baik, dengan potensi pasar yang begitu besar, kami dari pihak oposisi menilai bahwa kebijakan pelestarian benih yang maupun upaya penetasan benih budidaya menjadi lebih relevan ketimbang ekspor. Lantaran, budidaya lobster dalam negeri relatif tidak sulit dan tidak memerlukan teknologi yang canggih. Hanya saja, jagonya pembudidaya lobster memerlukan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan komoditas lainnya. Pihak oposisi atau dari pihak kami mengatakan bahwasanya, sesuai dengan data yang kami dapatkan bahwa proses budidaya lobster berkisar 8 bulan hingga 1,5 tahun lamanya, tergantung ukuran yang akan dipanen. Sehingga kami dapat menyimpulkan bahwasanya pelaku usaha budidaya lobster di Indonesia tidak tahan dengan waktu yang lama tersebut. Makanya lebih banyak yang mengambil jalan pintas untuk dijual belinya saja, padahal nilai ekonominya jauh lebih besar daripada ukuran konsumsi. Baik, dalam perkara yang kami ketahui bahwasanya kami bisa mengatakan bahwa selama ini masih ada disparitas harga benih di tingkat nelayan dengan pasar ekspor. Keuntungan yang selama ini didapatkan nelayan, penangkapan benih tidak sebanding dengan keuntungan yang didapatkan para eksportir. Menurut data yang kami dapatkan bahwasanya harga benih tangkap nelayan yang berkisar 3 sampai 5 ribu, akan tetapi di Vietnam harga benih lobster justru mencapai hingga 139 ribu per ekornya. Baik, sementara sesuai dengan data yang kami dapatkan bahwasanya pendapatan dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP juga sangat minim, karena sampai saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2015. Dalam peraturan pemerintah tersebut dibahas bahwasanya disebutkan bahwa tarif PNBP benih lobster ini hanya sampai 250 per 100 ribu ekornya. Baik, selanjutnya menurut kami juga bisa menyimpulkan bahwasanya pelarangan ekspor ini juga telah terbukti menyelamatkan banyak uang negara. Menurut Pusat Data dan Informasi KIA tahun 2019 mencatat bahwasanya sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2018 sebanyak 6 juta lebih ekor benih lobster yang telah berhasil diselamatkan dari pengiriman ke luar negeri. Baik, kami juga bisa menyimpulkan bahwasanya jika hal ini dirupiahkan ke uang negara yang berhasil diselamatkan nilainya setara dengan 468 miliar lebih. Baik, selanjutnya menurut data yang kami dapatkan bahwasanya pelanggaran ekspor benih lobster berhasil menyelamatkan uang negara dalam jumlah besar. Dengan demikian, larangan ekspor benih lobster terbukti menyelamatkan perekonomian nasional. Baik, selanjutnya kami juga mendapatkan data berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional atau BPS tahun 2020.
bahwasanya ekspor lobster hidup atau non-benih merupakan salah satu komoditas yang mengalami peningkatan di masa pandemi COVID-19 ini. Pada kuartal pertama, pada tahun 2020, volume ekspor lobster Indonesia mencapai 493 ton lebih, ataupun naik sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara, nilai ekspor lobster pada kuartal pertama juga mengalami kenaikan mencapai 16,36% dibandingkan tahun lalu, nilainya mencapai kurang lebih sekitar 25 juta US dollar. Baik, maka dari itu kami dari pihak oposisi menawarkan 3 solusi untuk mengatasi beberapa permasalahan terkait dengan posisi kami untuk menolak mosi pada kali ini, yaitu dengan menolak adanya ekspor benih lobster. Yaitu yang pertama, pemerintah melakukan semacam pelatihan terkait dengan cara pembudidayaan yang baik untuk meningkatkan daya saing produksi lobster dalam negeri ketimbang harus diekspor terlebih dahulu. Salah satu cara yang dapat kami tawarkan yaitu menggunakan salah satu teknik barangkali di mana hal ini biasa ditaruh di kedalaman 7-12 meter di bawah laut, sehingga hal tersebut terhindar dari pantulan cahaya yang dapat membuat lobster lebih mudah untuk dibudidayakan. Baik, di mana teknologi ini yang sampai saat ini masih digunakan oleh Vietnam. Baik, di mana tujuan dari pembudidayaan dengan teknik ini bertujuan untuk memiliki tingkat moralitas lobster rendah, pertumbuhan baik, dan tingkat kanibalisme yang turun. Sementara itu, ada beberapa kelemahan berbudidaya menggunakan sistem keramba jaring apa yang berukuran 3x3 ini. Biasanya, kondisi lobster jauh lebih rentan dan lemah, moralitas rendah, serta kanibalisme tinggi. Karena kami perhatikan bahwasanya suhu di Vietnam dengan Indonesia itu berbeda. Rata-rata di Vietnam rendah 2 derajat dibanding Indonesia. Biasanya keluhan pembudidaya tradisional itu dari segi suhu. Baik, sepertinya dapat kami simpulkan bahwa tidak ada kendala yang berarti dalam pembudidayaan lobster di tanah air. Namun dengan dibukanya keran ekspor benua berpotensi melemahkan semangat budidaya, meski mendukung nelayan yang bekerja menjadi penyangga benih. Namun seperti yang kita ketahui bahwasanya harga benih lobster jadi tidak ramah kantong untuk para pembudidaya. Baik, selanjutnya mahalnya harga benur membuat pembudidaya di Republik atau dalam negeri makin tidak mampu untuk bersaing dengan budidaya Vietnam dari segi harga. Para eksportir ini bersaing menangkap lobster di lapangan tanpa batas yang membuat harganya menjadi menurun. Baik, untuk solusi yang kedua yang dapat kami tawarkan yaitu sebagai pihak oposisi kami menawarkan bahwasanya pengembangan budidaya sistem silver di mana sistem silver fishery ini adalah sistem pertambangan teknologi tradisional yang menggabungkan antara usaha perikanan dengan penanaman mangrove yang diikuti konsep pengenalan sistem pengelolaan dengan minimalkan input dan mengurangi dampak terhadap lingkungan. Baik, selanjutnya mengapa kami memilih sistem ini sebagai salah satu solusi di mana hal ini mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya yang berkelanjutan. Dan menurut kami bisa lihat pada budidaya kepiting dan rajungan dengan menggunakan sistem ini akan meningkatkan produktivitas lahan dan menjaga keberlanjutan usaha. Baik, untuk solusi yang ketiga dapat kami tawarkan bahwasanya kondisi ini dapat diatasi dengan pembudidayaan yang bersama dengan komoditas lain, misalnya seperti ikan kerapu. Seperti kita ketahui bahwasanya pembudidayaan lobster bisa dilakukan secara tumpang sari dengan kerapu dikarenakan pakan yang sejenis. Berbeda dengan lobster, ikan kerapu hanya membutuhkan 3-4 bulan untuk siap panen, sehingga kita dapat berpikir secara logika bahwasanya 1 kali siklus pembesaran lobster sebanding dengan 2 kali siklus budidaya kerapu. Kondisi menurut kami itu akan membantu plus power dari nelayan agar tidak terlalu lama. Mungkin dari pihak pemerintah harus mempertimbangkan apa yang menjadi solusi dari kami. Sekian dan terima kasih. Baik, Dewan Juri yang terhormat serta teman-teman yang saya banggakan. Closing statement kami yaitu tim oposisi bisa menyimpulkan bahwa kami bangga menolak mosi pada perdebatan kali ini. Jika kita lihat dari dampak ekspor benih lobster, maka pertama yaitu ini dapat merusak populasi lobster dan menjadi keuntungan dari negara lain. Dan yang kedua yang menjadi pertanyaannya itu, apakah nelayan mendapatkan keuntungan dengan dilakukannya ekspor benih lobster? Tentu saja tidak, karena ini hanya menguntungkan segelintir atau sekelompok eksportir saja. Oleh karena itu daripada kita mengekspor benih lobster, alangkah lebih baiknya kita lebih fokus mengembangkan budidaya lobster yang ada di negara Indonesia ini agar lebih berkembang ke depannya. Dan solusi yang kami tawarkan sudah dijelaskan oleh pembicara ketiga kami, yaitu solusi yang pertama, pemerintah melakukan semacam pelatihan atau edukasi terkait dengan cara pembudidayaan yang baik untuk meningkatkan daya saing produksi lobster dalam negeri ini. Dan yang kedua, melakukan pengembangan budidaya sistem silver fishery untuk mendukung peningkatan produksi budidaya yang berkelanjutan. Dan pihak pemerintah sudah seharusnya menerima solusi yang kami tawarkan ini karena hal ini merupakan langkah yang sangat efektif untuk menambah kualitas daya saing pembudidayaan benih lobster dalam negeri ini. Untuk itu kami dari pihak oposisi sangat bangga dengan argumen kami dan menolak mosi pada perdebatan kali ini. Sekian dari saya, terima kasih.